Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang trigonometri. Nah, banyak orang nih tidak begitu menyukai trigonometri. Tapi kita akan belajar bersama-sama karena di video kali ini akan disampaikan beberapa trik dan tips yang membuat teman-teman tidak kesulitan untuk gak perlu repot-repot menghafal lah. Kayak seperti itu kurang lebihnya. Maaf ya, kali ini kita pakai pena. Untuk trigonometri sendiri, kali ini kita akan memulai dengan mengetahui kuadran. Kuadran itu seperti kita lagi menggambar tanda tambah seperti ini. Di sini kuadran pertama, di sini kuadran kedua, di sini kuadran ketiga, dan di sini kuadran keempat. Oke. Nah, kalau misalnya nih ada yang masih ingat, pastikan semuanya akan tahu kalau di sini nih X, di sini Y. Nah, kalau X itu identiknya dengan cos, kalau Y itu identiknya dengan sin. Itu kalau teman-teman, sekedar info lah buat teman-teman semua. Nah, kalau misalnya di sebelah yang kuadran 1 kan biasanya tuh X di sini positif, X di sini negatif. X di sini positif, Y di sini juga positif. Otomatis sinusnya positif, cosnya juga positif. Di sini lihat ya, kalau di sini Y-nya positif tapi X-nya negatif. Otomatis sinusnya positif, cosnya negatif. Di sini kedua-duanya negatif, X negatif karena arahnya di sebelah kiri, Y negatif karena ke bawah. Berarti sinus dan cosnya itu sama-sama negatif. Untuk kuadran keempat, sinusnya negatif. Kenapa? Karena Y-nya kan di bawah nih, tapi cosnya positif karena X-nya positif. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana cara menentukan tangan? Nah, kita lanjut dulu. Di sini ada beberapa hal yang lain yang harus kita ingat, yaitu ada yang namanya kosekan. Kosekan itu bisa dikatakan lawannya si sinus. Jadi kosekan itu sama dengan 1/sin. Harusnya pakai alfa ya. Jadi kosekan alfa itu bernilai sama dengan, sama dengan 1/sin alfa. Maaf untuk bagian yang salah ini. Untuk sekan alfa sendiri itu bernilai, kalau kosekan itu lawannya sin, otomatis sekan itu lawannya cos. Otomatis sekan alfa itu sama dengan 1/cos alfa. Nah, untuk tangan itu, tangan alfa sendiri itu sama dengan sinus alfa per cos alfa. Nah, coba teman-teman perhatikan. Jadi kalau misalnya di kuadran 1 sinus positif, cos positif, berarti positif dibagi positif, hasilnya tangannya juga positif. Nah, untuk kuadran kedua tangannya negatif dong, soalnya positif dibagi negatif, hasilnya pasti negatif. Berikutnya untuk kuadran ketiga tangannya udah pasti positif dong. Kenapa? Karena negatif dibagi negatif itu sama dengan positif. Nah, untuk kuadran keempat kan negatif sama positif, otomatis tangannya negatif. Gitu aja, tidak begitu sulit. Ada lagi yang namanya kotangan. Kotangan alfa itu nilainya sama dengan 1 per tan alfa, alias sama dengan, kita bisa katakan sama dengan cos alfa per sin alfa. Itu ya. Nah, berikutnya yang akan kita pelajari yaitu sudut-sudut istimewa dan nilai-nilai sinus, kosinus, dan sebagainya. Sudut-sudut istimewa. Nah, pertama kita harus tahu sudut-sudut istimewa itu apa-apa saja. Nah, sini saya akan menggambar garis panjang yang berbelok-belok.
Nah, untuk sudut-sudut istimewa sudah pasti akan dimulai dengan 0. Setelah 0 apa? Nah, setelah 0 di sini saya akan menulis 30. Setelah 30, setelah itu 45, setelah itu 60, setelah itu 90, dan masih ada seterusnya. Ya, teman-teman perhatikan di sini ini 30 ya. Polanya sama loh teman-teman. Ini tambahnya 15. Di sini tambahnya 15. Sedangkan 60 ke 90 itu tambahnya 30. Jadi perhatikan ya, dari 0 kita harus ingat yaitu 30, 15, 15, 30. Itu saja teman-teman. Nah, misalkan di sini berarti kelanjutan yang di sini berapa dong? Berarti ditambah 30 lagi. Setelah itu berarti kan 120 tuh. Setelah 120 ditambah lagi 15. Berarti 135. Setelah 135 berikutnya yaitu 150 karena ditambah 15. Setelah itu ditambah 30 yakni 180 dan dilanjutkan terus sampai 360, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, yang pertama kita akan mulai dengan sinus. Malas banget, ini susah banget, apa segala macam. Tidak usah khawatir. Mari kita lihat sama-sama. Nah, yang harus diingat yaitu kalau saya cara ngingatnya, kita cukup mengingat 1/2 dan dimulai dengan akar berapapun itu. Nah, karena dimulai dengan 0 ya udah, berarti 1/2 akar 0, 1/2 akar 1, 1/2 akar 2. Tapi ini berlaku untuk sampai di 90 saja ya, jangan lanjut ke sebelah sini. Karena pola yang ini berhentinya kan di 30 sini. Dan ini seperti cerminan lanjutan. Oke. Pola yang tadi kan 30, 15, 15, 30. Ingat itu dulu ya. Berarti di sini akan dimulai dengan 1/2 akar 0, 1/2 akar 1, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, dan 1/2 akar 4. Nanti ini pencerminan saja. Nah, 1/2 akar 0 itu kan sama dengan 0 tuh. Berarti 1/2 dikali 0 sama dengan 0. 1/2 akar 1. Berarti kan kalau akar 1 kan sama dengan 1. Berarti 1/2 dikali 1 ya sama dengan 1/2. 1/2 akar 2 tetap 1/2 akar 2. 1/2 akar 3 tetap 1/2 akar 3. 1/2 akar 4. Nah, kalau akar 4 sendiri itu sama dengan 2. Berarti 1/2 dikali 2 itu hasilnya akan sama dengan 1. Oke. Berikutnya kita akan lanjutkan untuk cos. Nah, kalau cos sendiri itu terbalik. Oke, terbalik. Jadi cukup menulis 1, 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2, dan 0. Itu saja. Jadi ingat ya, yang harus diingat yaitu dari 0, 30, 45, 60, dan 90. Terus setelah ditulis sinus, terus cosnya itu cuman kebalikan dari sinus. Ingat jangan dipraktekkan untuk yang tangan, kotangan, dan sebagainya, karena ini hanya berlaku antara sinus dan kosinus. Selanjutnya kita akan melihat mengenai tangan. Kalau tangan sendiri kan itu sama dengan sinus per cos nih teman-teman. Ya udah kita lihat saja, berarti 0 dibagi 1 ya hasilnya 0. 1/2 dibagi 1/2 akar 3 otomatis sama dengan 1/akar 3. 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2 itu sama dengan 1. 1/2 akar 3 dibagi 1/2 itu sama dengan akar 3. Dan 1 dibagi 0 itu sama dengan tidak terdefinisi. Ya, kurang lebih seperti itu. Halo, selanjutnya yaitu kotangan.
Kalau kotangan kan itu sama dengan ini nih, 1/tan. Gak usah lah kita harus itu 1/2 gini, terserah sih, tapi kan sama aja dengan cos dibagi sin. Teman-teman perhatikan, kalau cos dibagi sin berarti 1/0, 1/2/3/2. Bukannya itu kan terbalik tuh, kayak tadi sinus per cos, berarti kan ini yang ke sini. Tapi kalau misalnya cos per sinus berarti kan sama kayak yang ini, mulai kayak gini. Otomatis secara tidak langsung tangan itu kotangan itu kebalikannya. Posisi ya, kebalikan posisi, bukan kebalikan satu yang kayak yang lain ya. Benar juga sih, kebalikan itu kotangan itu sama dengan 1/tangan. Jadi kurang lebih dapat dikatakan posisinya diputar ya. Di sini kita bisa menulis indah. Ya, kurang lebih seperti ini. Oh iya, di sini kan cuman ditulis sinus, cos sama tangan doang. Kenapa? Ya sudah, kan kita sudah tahu kalau misalnya kosekan itu kan 1/sin, otomatis jika sinusnya positif pasti kosekan itu kan 1/sin, otomatis kalau sinus positif pasti kosekannya positif. Kalau misalkan cosnya positif pasti sekannya positif. Begitu juga dengan kotangan, kalau tangannya positif pasti kotangannya positif. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu sekan dan kosekan. Kita mulai dengan kosekan dulu ya. Nah, kalau di sebelumnya kan sudah ditulis tuh, kalau kosekan itu kan sama dengan 1/sinus. Otomatis perhatikan ya teman-teman, 1/0 ya tidak terdefinisi. Nah, tidak terdefinisi ya. Berikutnya 1/1/2 otomatis sama dengan 2. Nah, berikutnya 1/1/2 otomatis sama dengan 2/2 yang artinya sama dengan akar 2. Berikutnya 1/1/2 itu sama dengan 2/3. Dan yang terakhir yaitu 1/1 sama dengan 1. Nah, kan seperti yang tadi tuh, kalau kosekan itu terbalik posisi dari sinus nih, udah sekan juga sama, tinggal ditulis 2/3 akar 2 tak terdefinisi. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang harus diingat kurang lebih ini nih, formula 30 15 15 30 otomatis dimulai dari 0 ya. Lalu kita mulai menghitung dari sin dengan rumusnya itu pakai 1/2 akar 0 1 2 3 4 saja. Semoga bermanfaat. Kita akan melanjutkan untuk yang ini juga ya. Untuk yang sudut 120, 135, 150 itu tidaklah sulit. Kenapa? Ya udah ditulis saja pencerminannya. Kok enak banget ya dibilang kayak gitu. Nah, anggap saja 90 itu adalah cerminnya. Yang di sini tinggal ditulis 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2 dan 0. Oke? Terus yang di sini juga ditulis, berarti 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3 dan 1. Tapi ingat, di kuadran kedua hanya sinus yang positif. Berarti otomatis sinus
dan kosekan yang positif. Dan artinya kosinus bernilai negatif. Oke, berarti tan juga negatif nih. Kan ini cermin doang, berarti negatif akar 3. Negatif 1, negatif 1. 0 kan tidak mungkin negatif 0 kan ya. Ini berarti sama negatif juga. Terus berikut yang ini. Karena kosekan positif ya. Sekan negatif. Ini ada beberapa ruang yang kosong. Nah, untuk ruang kosong ini saya cuma memberikan beberapa contoh saja. Oh ya, kalau teman-teman tidak percaya dengan trik yang saya ajarkan ini, teman-teman bisa mencobanya di kalkulator jika benar. Syukur. Kalau saya yang salah, tidak tahu lagi. Oke, berikutnya kan tambah 15 ya. Maaf, tambah 30. Astaga. Tambah 30, tambah 15, tambah 15, tambah 30 ya. Jangan lupa formula yang itu. Ini di sini kita cuman tambah yang 30 aja ya. 210 di sini 225. Nah, otomatis yang jadi cermin itu yang 180 di tempat yang diberhentikan ya. Berarti di sini jadinya 1/2, 1/2 akar 2. Dan selanjutnya, tapi sekali lagi jangan lupa, perhatikan negatif atau positif dilihat dari sini saja. Berarti di sini negatif 1/2, negatif 1/2 akar 2. Di sini yang positif itu yang tangan ya, kalau kuadran ketiga. Berarti yang di sini saja yang positif. Kita tulis saja di sini 1/akar 3 dan 1. Kalau yang di sini berarti yang ini kan negatif juga, minus 1/2 akar 3, negatif 1/2 akar 2. Di sini positif. Ini karena kotangan ya, berarti positif. Di sini kosekan berarti negatif. Dan di sini juga negatif.